Welcome guys. Jadi di sini saya akan lanjut memaparkan inovasi pembelajaran biologi. Jadi yang kedua ada inovasi media pembelajaran biologi. Yaitu saya di sini menerapkan media wormhole interaktif pada materi sistem peredaran darah manusia. Yang menjadi latar belakang dari model pembelajaran ini yaitu pembelajaran biologi yang cenderung teoritis, di mana banyak konsep abstrak dan istilah ilmiah sulit dipahami jika hanya melalui ceramah. Yang kedua, materi sistem peredaran darah itu bersifat kompleks, yang membutuhkan pemahaman alur, fungsi organ, dan proses fisiologis. Yang ketiga, keterlibatan siswa masih rendah. Latihan soal tertulis sering membuat siswa pasif dan kurang termotivasi. Yang terakhir, perlu media digital interaktif yang mampu membuat siswa aktif, tertarik, dan memahami konsep yang lebih mudah. Kita masuk karena di sini saya menggunakan media wormhole. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu wormhole. Jadi wormhole adalah platform pembelajaran digital berbasis web yang digunakan untuk membuat aktivitas belajar interaktif. Wormhole ini mengusung konsep game-based learning, di mana pembelajaran dikemas dalam bentuk permainan yang edukatif. Wormhole ini juga mudah diakses dan fleksibel, dapat digunakan melalui laptop, komputer, atau ponsel, dan mendukung pembelajaran di kelas maupun daring. Nah, di wormhole ini ada beragam yang bisa diterapkan. Misalnya di sini ada random wheel atau roda putar yang menampilkan pertanyaan secara acak untuk menguji pemahaman siswa. Dan yang kedua ada match up atau pencocokan pasangan, di mana nantinya caranya itu mencocokkan istilah biologi dengan fungsi atau penjelasannya. Juga ada kuis interaktif, di mana kuis ini dengan umpan balik langsung benar atau salah. Juga ada teka-teki kata dan pengelompokan konsep untuk pemahaman istilah ilmiah. Nah, misalnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa jenis game yang dapat digunakan di wormhole. Nah, jadi tampilan awalnya itu setelah mengakses QR atau link yang nanti disediakan, itu tampilan pertamanya seperti ini. Misalnya untuk game roda jantungku hebat, di sini nanti disuruh masukkan nama, terus start. Kemudian, nah di sini ada contoh QR-nya, terus tampilan gamenya seperti ini. Nanti ini akan di spin, terus putar. Dia akan berhenti di satu soal, seperti ini. Nah, jika siswa menjawab dengan benar, kita tekan eliminate. Jika jawabannya salah, kita tekan resume. Nah, jika jawabannya benar, terus kita tekan eliminate, nanti akan hilang. Jadi pertanyaannya di sini tuh berkurang. Terus seperti itu sampai semua pertanyaan bisa dijawab. Selanjutnya selanjutnya jenis game yang kedua itu ada match up tadi yang memasangkan.
Nah, ini bentuk QR-nya, kode QR-nya yang saya share. Nah, di sini adalah tampilan dari gamenya. Misalnya ini nanti bisa ditekan terus dipasangkan. Ini kan istilah biologi. Nah, ini penjelasannya. Nanti dipasangkan seperti itu. Yang mana yang benar? Contohnya seperti ini. Nah, nanti akan ada poinnya seperti ini. Jika dia benar 5 atau berapa. Nah, ada waktunya juga. Jelas. Selanjutnya, game yang ketiga itu ada open the box. Nah, jadi di sini ada beberapa box. Nanti ditekan, terus di dalamnya itu ada pertanyaan beserta pilihan ganda. Seperti ini. Jadi siswa harus menjawab dengan benar dalam waktu 30 detik. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini jika soalnya sudah dibuka. Kalau benar akan terlihat checklist, kalau salah akan silang. Sampai soalnya atau boxnya itu habis, sudah dibuka semua dan nilainya akan muncul. Oke, di saat guru menampilkan game-game Wordfall itu, tidak hanya sebatas siswa menjawab benar atau salah, tetapi dibarengi oleh umpan balik dari guru berupa penguatan jika jawabannya benar dan pelurusan jika jawabannya salah. Nah, penguatan ini diperlukan karena siswa seringkali menjawab benar tanpa benar-benar memahami alasan ilmiahnya. Melalui penguatan, guru menegaskan kembali konsep kunci seperti fungsi jantung atau alur peredaran darah, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi lebih bermakna dan tahan lama. Sementara itu, kalau pelurusan konsep itu sangat penting untuk mencegah dan memperbaiki miskonsepsi. Oke, lanjut. Jadi inovasi media pembelajaran Wordfall ini itu memiliki nilai inovatif, yaitu latihan soal menjadi aktivitas belajar yang aktif, di mana evaluasi tidak lagi pasif dan membosankan. Kemudian adanya umpan balik instan, yaitu siswa langsung mengetahui hasil jawabannya, dan juga umpan balik dari guru yang sudah saya jelaskan tadi, dan meningkatkan partisipasi siswa. Dengan begitu, suasana kelas lebih hidup dan interaktif. Jadi dalam penerapan inovasi media pembelajaran ini, peran guru itu sebagai fasilitator, pembimbing, dan perancang aktivitas Wordfall. Kalau peran siswa itu aktif menjawab, berdiskusi, dan belajar dari kesalahan. Jadi pada penerapan inovasi media ini, pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Nah, adapun kelebihan dari media Wordfall yaitu interaktif dan menarik, mudah digunakan dan fleksibel, memberikan umpan balik langsung, mendukung pembelajaran kolaboratif, dan sesuai dengan kurikulum merdeka. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan koneksi internet, fitur gratis terbatas, dan perlu adanya adaptasi bagi siswa, adaptasi awal bagi siswa. Jadi penerapan inovasi media ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi, motivasi dan keaktifan siswa bertambah. Yang ketiga, literasi digital siswa berkembang. Yang keempat, terbentuk profil pelajar Pancasila, yaitu benar kritis, gotong royong, dan kreatif.
Oke, jadi kesimpulannya adalah inovasi media WordWall merupakan media inovatif dalam pembelajaran biologi yang mampu mengubah pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan, dan juga sangat relevan untuk materi sistem peredaran darah manusia dan mendukung pembelajaran abad ke-21 serta kurikulum merdeka. Oke, sekian dari pemaparan inovasi pembelajaran biologi menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.